warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan atau menjelaskan materi kami yang berjudul Mubtada dan Khobar. Baiklah, sebelum memulai presentasi atau kami menjelaskan, ada baiknya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Rafika Komalasari dan dua rekan saya yang bernama Julian Hidayat dan Vera Rindiani. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian mubtada dan khobar. Ada yang tahu mubtada dan khobar itu apa? Oke, mungkin ada yang tahu, ada yang belum ya. Langsung saja, mubtada adalah isim marfu yang biasanya terdapat di awal kalimat atau disebut juga subjek dan kosong dari amil lafzi. Tetapi mubtada memiliki amil maknawi, yaitu mubtada harus rofa karena menjadi ibtida atau awal kalimat atau awal sesuatu yang diceritakan. Sedangkan khobar adalah sesuatu yang menerangkan kondisi mubtada dan dapat menyempurnakan makna mubtada, yang pada bahasa Indonesia dikenal dengan predikat. Jadi mubtada tadi itu subjek, sedangkan khobar itu predikat. Mubtada tanpa khobar tidaklah jelas maknanya. Begitu juga khobar tidak jelas. Begitu juga khobar tanpa didahului mubtada, maka akan menjadi tidak bermakna. Jadi saling melengkapi, ibaratnya kalimat ada SPOK-nya kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu ada mubtada, ada khobar. Seperti itu. Contohnya, Al-Ustadu Maridun. Al-Ustadu Maridun. Ustadz itu sakit. Nah, seperti pada contoh di atas, al-ustadu berkedudukan sebagai makna mubtada. Dan maridu berkedudukan sebagai makna khobar. Nah, kalau ustadz atau al-ustadu saja tanpa disertai kata maridun, jelas tidaklah bermakna ustadz itu. Maka akan timbul pertanyaan, ustadz itu, kenapa ustadz itu? Kenapa dengan ustadz itu? Kondisinya, atau banyak pertanyaan-pertanyaan yang bermunculan. Nah, makanya ditambahkan dengan maridun, artinya ustadz itu sakit. Jadi jelas predikatnya bahwa ustadz itu sakit. Jadi tidak akan timbul pertanyaan-pertanyaan yang ambigu, yang tidak mereka ketahui atau yang mereka pertanyakan. Seperti itu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Julian Hidayat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Hidayat. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibacakan oleh Rafika Komalasari, yaitu pembagian mubtada dan khobar. Yang pertama adalah pembagian mubtada. Mubtada terbagi menjadi dua bagian, yaitu mubtada isim dhohir dan mubtada isim dhamir. Sedangkan pembagian khobar ada dua juga bagian, yaitu khobar mufrad. Khobar mufrad adalah khobar yang bukan berupa jumlah kalimat dan bukan pula menyerupai jumlah. Contohnya, Zaidu qaimu, Zaid berdiri. Kedua-duanya isim mufrad. Yang kedua adalah khobar ghairu mufrad. Adalah khobar yang terdiri dari jumlah isi ismiyah, mubtada dan khobar, atau jumlah fi'liyah, yaitu terdiri dari fi'il dan fa'il. Contohnya, Zaidu jariyatuhu zahibatu. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Vera Rindiani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Julian Hidayat. Ketentuan-ketentuan mubtada dan khobar. Nah, khobar adalah sesuatu yang menyandar kepada mubtada. Oleh karena itu, khobar harus selalu mengikuti mubtada dalam segi bilangan dan segi jenisnya. Mubtada dan khobar harus selalu sesuai dari sisi bilangannya. Contohnya seperti jika mubtada terbuat dari mufrad, maka khobarnya pun mufrad. Seperti contoh, al-muslimu hadirun. Al-muslimu utawi wong kang muslim iku hadirun wong kang hadir. Yang artinya seorang muslim itu hadir. Ketika mubtadanya itu berupa isim mufrad, maka khobarnya pun isim mufrad. Seperti al-muslimu hadirun, al-muslimu itu hanya satu muslim atau mufrad. Hadirun, sedangkan hadirun itu satu juga, satu orang yang hadir. Jadi al-muslimu hadirun, mubtada dan khobarnya terdiri dari isim mufrad. Kemudian jika mubtada terbuat dari isim musanna, maka khobarnya pun harus musanna atau bermakna dua. Seperti contoh al-muslimani hadirani. Dua orang muslim itu hadir. Al-muslimani sebagai mubtada yang bermakna dua, iku hadirani itu juga khobar yang bermakna dua. Jadi al-muslimani hadirani artinya dua orang muslim itu hadir. Kemudian jika mubtada terbuat dari kalimat jamak, maka khobarnya harus terbuat dari jamak. Seperti contoh al-muslimuna hadiruna. Orang-orang muslim itu hadir. Jadi khobar itu jika mubtadanya itu jamak, maka khobarnya pun jamak. Seperti al-muslimuna hadiruna. Al-muslimuna sebagai mubtada, kemudian bermakna jamak atau banyak. Hadiruna iku hadiruna sebagai khobar. Itu juga dibaca itu juga termasuk kalimat jamak. Hadiruna pira-pira wong kang hadir. Al-muslimuna utawi wong muslim akeh iku hadiruna pira-pira wong kang hadir. Jadi selanjutnya mubtada dan khobar harus selalu sesuai dari sisi jenisnya. Jika mubtada terbuat dari kalimat yang mudzakkar, maka khobarnya harus juga terbuat dari mudzakkar. Contohnya itu al-muslimu sholihu. Al-muslimu tawi wong kang muslim iku sholihun wong kang soleh. Jadi iku sholihu wong kang soleh. Jadi jika mubtadanya itu mudzakkar atau berbentuk kata laki-laki atau makna laki-laki, maka khobarnya pun harus mudzakkar atau berbentuk laki-laki, kalimat laki-laki. Selanjutnya yakni jika mubtada terbuat dari kalimat yang muannas atau bermakna wanita, maka khobarnya harus juga terbuat dari muannas. Seperti contoh al-muslimatu sholihatu. Al-muslimatu tawi wong kang muslimah iku sholihatun wong kang sholihah. Orang muslimah itu sholihah. Jika al-muslimatu sebagai khobar yang berbentuk muannas, maka al-muslimatu itu termasuk kalimat muannas atau yang bermakna wanita. Iku sholihatu wong kang sholihah. Jadi sholihatu itu juga merujuk pada makna muannas. Jadi ketika mubtadanya itu muannas, maka khobarnya pun muannas. Seperti contoh al-muslimatu sholihatu. Orang muslimah itu sholihah. Kemudian selanjutnya jika mubtada terbuat dari jamak untuk ghair akil,
maka khobarnya boleh terbuat dari jamak muannas atau mufrad muannas. Contoh, as-sajaratu kabiratu. As-sajaratu kabiratun. Nah, ketika dia itu mubtada yang terbuat dari jamak untuk ghair akil yang tidak mempunyai akal seperti benda, itu khobarnya boleh terbuat dari jamak muannas atau mufrad muannas. Seperti contoh, as-sajaratu kabiratun. As-sajaratu utawi wit loro iku kabiratun kang gede karone. Jadi as-sajaratunya itu sebagai mubtada dan kabiratunya itu sebagai khobar. Kemudian as-sajaratu kabiratun. Ini menunjukkan makna yang menggunakan mufrad muannas. Baiklah, cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada teman-teman dan kepada dosen pengampu mata kuliah bahasa Arab, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada teman-teman dan kepada dosen pengampu mata kuliah bahasa Arab, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.